Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dia Firmansyah, dengan NPM 23312226, mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, dengan jurusan Informatika di kelas IF23E. Video ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam, tugas ujian tengah semester, yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar, MH. Video ini akan menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Pengertian birrul walidain tersendiri yaitu terdiri dari dua kata, yaitu al-birru dan walidain. Al-birru tersendiri berarti kebajikan, sedangkan al-walidain berarti kedua orang tua. Birrul walidain mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang orang tua perintahkan, selagi perintah itu tidak maksiat, melakukan hal-hal yang mereka senangi dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi. Dari itu, berbakti kepada orang tua merupakan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi, karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, yang mendidik, dan yang menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua orang tuanya, baik itu dari segi materi maupun non-materi. Birrul walidain merupakan salah satu usaha dalam memperoleh ridho Allah dan rahmatnya bagi seorang anak, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan ini dapat dipahami bahwa jika seorang anak ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya, maka seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada keduanya dengan menggembirakan hati keduanya. Dengan demikian, birrul walidain merupakan taat, ta'zim, hormat kepada kedua orang tua, menunaikan hak-haknya, serta melakukan hal-hal yang membuat mereka berdua senang, dengan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Semua ini merupakan suatu ketetapan agama yang harus dilakukan selagi tidak menyangkut hal-hal yang terlarang dalam ketaatan terhadap kedua orang tuanya. Kedudukan birrul walidain tersendiri mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam, dan Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat agung dan tinggi, sehingga berbuat baik kepada keduanya itu menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya itu menempati posisi yang sangat rendah dan hina. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la tuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibn sabil, dan hamba sayangmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Di sini terdapat poin, yaitu kedudukan birrul walidain ditempatkan dalam urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah. Dan juga hadis dari Nabi, yaitu
wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rijalun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni bisuhbah qala ummuku summa ummuku qultu summa man qala sam abuka qala summa abuka rawahu Muslim. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Lalu Nabi menjawab bersabda, yaitu ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Lalu rajul bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ya, Nabi bersabda, kemudian bapakmu. Di sini bisa diambil bahwa ibu adalah seorang yang berhak dipergauli dengan baik. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa begitu besarnya jasa seorang ibu yang harus diingat oleh seorang anak. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut ibu sampai 3 kali berulang-ulang, dan kemudian baru menyebut bapak. Derajat kemuliaan orang tua yang harus didahulukan untuk dimuliakan adalah ibu, setelah ibu kemudian bapak. Tidak boleh seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya meskipun keduanya telah berpisah. Orang tua memiliki keutamaan atas penghormatan dari anak-anaknya. Orang tua yang menjadi jalan lahirnya seorang anak. Orang tua telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik ketika masih bayi, sehingga kelelahan mereka berdua, terhambatnya waktu istirahat, mengawasi semalaman, sehingga berkurangnya waktu tidur. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim mengatakan bahwa ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya, semakin engkau tumbuh maka semakin terasa berat yang dirasakannya dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Ia melihat kematian di hadapannya, namun ia tetap tegar demi engkau. Lalu kemudian apa yang terjadi jika seorang anak melakukan durhaka kepada orang tuanya, yaitu dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar, siksaan yang akan menimpa orang yang durhaka kepada orang tua. Di antaranya itu seperti tidak akan mencium wanginya surga, seperti hadis di bawah ini, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu terhadap perbuatan durhaka terhadap kedua orang tuamu. Sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tidak akan mencium bau surga seorang yang durhaka, orang yang memutus tali persaudaraan silaturahim, orang tua yang berzina, dan orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Sesungguhnya sifat sombong itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita tidak boleh durhaka, yang mana kita nanti tidak akan mencium baunya surga, yang mana artinya kita tidak akan masuk ke dalam surga. Yang kedua yaitu dosanya tidak akan diampuni. Betapa celakanya seorang anak yang tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah SWT. Seperti sabda Rasulullah SAW, an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala ja'a a'rabiyyu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma al kabairu qala isroku billah qala summa madza qala summa uququ al walidaini qala summa madza qala
Qala al-yaminu al-ghumus. Qultu wa ma al-yaminu al-ghumus? Qala alladzi yaqtati'u ma la amri'in muslimin wa fiha kadhib. Rahu Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Lalu orang Arab Badui tersebut berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Lalu Nabi menjawab, yaitu isyrak, yaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah, yaitu musyrik, ya, seorang musyrik atau syirik kepada Allah. Lalu orang Arab Badui itu bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Nabi menjawab, kemudian durhaka kepada orang tua. Lalu orang Arab Badui tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya lagi, yaitu orang Arab Badui tadi bertanya lagi, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Rasulullah menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta orang muslim. Nah, di sini durhaka kepada orang tua termasuk dalam dosa-dosa besar. Ya tadi yang mana dosa-dosa orang durhaka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tidak akan masuk surga. Jelas tadi ya, bahwa seseorang yang durhaka tidak akan mencium bau wanginya surga, yang mana artinya orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, an ibni Ubay ibni Malik Qusair radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, man adraka walidayhi aw ahaduhum summa dakhala an-nar min ba'di dzalik fa ab'adullah wa ashaqa. Rahu Bukhari. Dari Ubay bin Malik al-Qushairi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian ia masuk neraka setelah itu, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya dan mengecilkannya. Di sini kita tidak boleh durhaka, yang mana akan dijauhkan rahmat, seseorang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 yaitu bisa siksanya akan disegerakan sewaktu di dunia. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Abi Bakrah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya kepada pelakunya, kepada orang yang melakukan dosa tersebut, yang mana di dunia ini dia akan mendapatkan azabnya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya kepada pelakunya di dunia ini, dan dia juga akan mengazabnya di akhirat ketimbang berlaku zalim dan memutuskan silaturahim. Ya di sini orang-orang yang memutus tali silaturahim, yang mana termasuk memutus tali silaturahim kepada orang tuanya, yang mana diartikan sebagai durhaka kepada orang tuanya. Di sini siksanya akan disegerakan suatu di dunia. Kemudian dilanjutkan ke keutamaan birrul walidain, yang mana diantaranya seperti membebaskan dari kesulitan hidup. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang anak. Caranya bertawasul dengan amal soleh, yaitu berbuat baik terhadap orang tua. Yang kedua yaitu birrul walidain merupakan salah satu amal yang paling utama,
berbakti kedua orang tua adalah amalan paling utama ya di antara amalan-amalan baik lainnya. Ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala inilah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut birrul walidain pada urutan kedua setelah salat. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendatangkan ketentraman dalam hidup. Birrul walidain adalah amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan orang tua. Jika keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan orang tua telah didapatkan dan terkumpul pada diri seorang anak, maka tidak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan dan ketentraman hidup seorang anak. Yang selanjutnya yaitu bertambahnya rezeki dan dipanjangkan umurnya. Rezeki yang banyak dan halal serta umur yang panjang adalah dambaan setiap orang. Jika seseorang ingin mewujudkan, maka jangan pernah menggunakan orang tuanya. Mungkin cukup sekian sedikit penjabaran terkait birrul walidain dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya, baik tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.